Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari peserta Latsar CPNS Angkatan 21 Kabupaten Bogor. Video kali ini kita akan membahas analisis video yang berkaitan dengan manajemen ASN. Pengertian manajemen ASN itu sendiri adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara fungsi ASN ada 3, yang pertama pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, yang terakhir perekat dan pemersatu bangsa. Untuk peran ASN itu sendiri sebagai perencana, pelaksana, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada 6 prinsip ASN sebagai profesi. Yang pertama ada nilai dasar, yang kedua ada kode etik dan kode perilaku, yang ketiga ada komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, yang keempat ada kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, yang kelima ada kualifikasi akademik, yang keenam jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesionalitas jabatan. Mari kita saksikan penayangan video berikut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi Jawa Barat meraih poin tertinggi dalam manajemen ASN. Berdasarkan penilaian KASN, Jawa Barat meraih poin 375,5. Ridwan Kamil berharap proses mutasi dan rekrutmen ASN tidak ada lagi sistem KKN. Dan jangan ada lagi proses rotasi-mutasi rekrutmen yang menggunakan sistem yang mediocre atau sistem yang sifatnya KKN. Kita memberikan penghargaan kepada ASN-ASN yang berprestasi, berinovasi, melebihi panggilan tugas ya. Tapi poinnya ini bagian dari semangat Pemprov Jawa Barat memberikan atensi positif kepada ASN yang berprestasi. Nah, cara mereka berprestasi ini kita akan jadikan standarisasi sehingga mereka akan menularkan semangatnya ke yang lain. Dan para pemenang sedang kami persiapkan nanti kursus sekolah ke Amerika, ke Korea Selatan dan ke Singapura supaya nanti lahir SDM-SDM Jawa Barat yang siap dengan revolusi 4.0. Nama saya Dr. Firna Dwi Oktariana, spesialis mata konsultan. Saya bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi sebenarnya Firna Glaukoma Implan itu tadinya proyek saya untuk S3. Jadi waktu saya S3 itu saya sempat diskusi dengan pembimbing gitu ya. Beliau menyarankan kepada saya, plus bertanya sebenarnya masalah kesehatan Indonesia itu apa gitu yang jadi masalah saat ini. Kemudian saya sempat bilang bahwa salah satu masalah yang kita hadapi adalah terkait dengan masalah glaukoma implan itu, karena glaukoma implan itu kita perlukan tapi ketersediaannya terbatas, kemudian harganya mahal. Sehingga beliau bilang, kenapa kamu tidak ciptakan aja implan, beliau bilang gitu. Sebenarnya saya sempat berpikir itu sih Prof, saya bilang, tapi apa saya mampu gitu buat alat baru kemudian itu nanti bisa dimanfaatkan di seluruh Indonesia gitu. Implan itu kalau ya dikira dalam rupiah kira-kira sekitar, kalau implan ini sekitar 2 jutaan, terus kalau implan yang di luar itu harganya sekitar antara 8 sampai 10 juta. Jadi emang bedanya ya sekitar 30%-nya lah ya, 30% dari harga implan di luar. Firna Glaukoma Implan untuk bisa menurunkan tekanan bola mata pada pasien-pasien glaukoma, dan device ini memang fenomenal karena satu, hasilnya cukup bagus, bisa setara dengan device buatan luar negeri, 2, harganya murah, dan ketiga, saya dengar-dengar ini sudah mulai pihak luar negeri memikirkan buat mengimpor dari Indonesia. Memang beliau sangat
tekun, teliti, serius, dan sangat bertanggung jawab dalam hal pekerjaannya dan profesinya. Jadi saya selalu berharap bahwa apa yang dibuat itu memang akan memberikan manfaat buat orang lain gitu. Dan syukur-syukur emang itu bisa benar-benar jadi amal jariah gitu buat orang lain gitu. Kalau masalah uang, saya dari awal saya bilang gak perlu cari untung dari penderitaan orang lain. Dr. Firna merupakan dokter spesialis mata kelahiran 7 Oktober 46 tahun silam yang bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan juga staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini Dr. Firna juga memegang jabatan sebagai koordinator pendidikan dokter dan pasca dokter di Departemen Mata RSCM Kiara. Beliau telah berhasil menciptakan implan glaukoma yang lebih bersahabat bagi masyarakat Indonesia. Implan yang diberi nama Firna Glaukoma Implan ini dikembangkan bersama PT Rohto Laboratories Indonesia. Inovasi ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Kehadiran Firna Glaukoma Implan dapat menjadi solusi implan glaukoma yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Harga jual Firna Glaukoma Implan ini lebih murah 30-35% dibandingkan implan glaukoma impor yang ada di pasaran saat ini, sehingga diharapkan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat yang membutuhkan. Lalu apa keterkaitannya dengan manajemen ASN? Beliau telah menerapkan beberapa poin dari manajemen ASN, di antaranya beliau berinovatif dengan menciptakan implan mata untuk penderita glaukoma, terbebas dari praktik KKN, dibuktikan dengan memberikan harga implan mata yang murah dan tidak mencari keuntungan. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dengan tidak mempersulit pasien yang membutuhkan dengan berbagai macam persyaratan. Lalu, memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas dengan inovasinya. Pesan yang bisa kita petik, tidak perlu cari untung dari penderitaan orang lain. Sebagai warga negara, kita bisa mencontoh Dr. Firna untuk tidak mengambil kesempatan dengan mencari keuntungan dari kesulitan orang lain. Dr. Firna bekerja dengan profesional, jujur, berinovasi, dan menerapkan manajemen ASN yang proporsional. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.